Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Quasimo Dogominiti 7 April 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, kita hidup di dalam terang. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang dipilih untuk hari Minggu ini dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sampai di situ, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini sebagai epistel yang diambil dari kitab Mazmur pasal ke-133 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara responsoria. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Mari kita bersama-sama. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Laskar yang berjaya, umat beriman yang teguh berjalan dengan Tuhannya. Tubuh dari Kristus, gereja yang besar, satunya dalam pengharapan, satulah iman. Laskar Yesus Kristus, majulah perang, angkat puji kudus, pasti kau menang. Majulah bersama Kristus yang menang. Nyanyi
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan mendengarkan warta gereja kita, warta Minggu Quasimodo Geneti, 7 April 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 7 April 2024 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Daud Tri Desman Marpawong, Ibu Lastiurma Boru Simanulang beserta 2 orang anak, 1 putra, 1 putri, pindah dari AKBP Air Molek, Resort Indragiri Air Molek, alamat Jalan Sail, Perumahan The Sultan Cluster, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Hukum Pengembalaan dan Siasat Gereja RPP AKBP. Mulai minggu hari ini 7 April 2024 kena hukum pengembalaan dan siasat AKBP yaitu Elizabeth Boruta Barat karena menikah ke agama yang lain. Alamat Jalan AMD, Gang Baroka, Sektor Rintis. Ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 6 April 2024 telah meninggal dunia Bapak Sintua Hot Batahan Robert Tampubolon, Opung Felix Doli, umur 68 tahun, suami dari Ibu Delima Borunapi Tupulu, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 3 nomor 11. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka pada pukul 10 WIB, dipimpin oleh Guru Huria, Guru Darmo Sitompul. Keempat, dana pembelian mobil Huria. Minggu hari ini 7 April 2024 kita akan mengumpulkan persembahan sokongan pembelian mobil Huria melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan mimbar setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Majelis gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp21.618.496 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Yang kelima, periodisasi fungsionaris. Sehubungan dengan libur hari raya dan cuti bersama, maka pemilihan Dewan Fungsionaris 2024-2028 di gereja kita telah dimajukan pada hari Jumat 5 April 2024 yang lalu. Pemilihan berikutnya untuk melengkapi Dewan, Seksi, Badan Audit dari unsur jemaat serta badan usaha akan dilaksanakan sebelum pelantikan pada hari Minggu 12 Mei 2024. Mohon doa dari semua jemaat untuk pemilihan fungsionaris berikutnya. Terima kasih. Suara Koinonia, pelayanan. Minggu hari ini 7 April 2024 pukul 10 WIB, Pendeta Victor Singal Hasilalai STH MM, Pendeta Resort melayani di AKBP Tampan. Sekolah Minggu hari ini 7 April 2024 akan diadakan ibadah perayaan Paskah anak sekolah Minggu. Seluruh anak-anak sekolah Minggu beribadah bersama di Sopo Godang AKBP Pekanbaru masuk pukul 7 WIB. Seksi lansia. Pada hari Selasa 9 April 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru. Kunjungan gereja Niaka KKBP Siak Resort Siak. Sesuai dengan program kerja Seksi Lansia KBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, yaitu mengadakan kunjungan gereja NI yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 April 2024 ke HKBP Siak Resort Siak dan ke Istana Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Diakones Ruslina Hutapea. Konpen AKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 8 April 2024 diadakan Konpen AKBP Distrik 22 Riau di AKBP Resort Agape Muara Pajar masuk pukul 10 WIB. Calon Sintua. Mulai minggu hari ini 7 April 2024 sudah terpilih menjadi calon Sintua di sektor pesisir Rumbai, Bapak Sahat Gusmanto Sianipar, Ibu Juliana Borutasoid, Jalan Kartika Indah Rumbai. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 April 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku,
dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Saatnya
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salukna Manginang. Shalom. Bagaimana kabarnya Manginang? Sehat? Luar biasa? Ngaro THR? Ngerti. Puji Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah kita pada minggu pada saat ini, dan puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di rumahnya yang kudus ini untuk memuji nama Tuhan. Maka karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada minggu kuasi monogeniti pada saat ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan diakhiri pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1 Yohanes dimulai dari pasal yang pertama dan diakhiri di pasal yang kedua, ayat yang kedua. Maka firman Tuhan pada saat ini mari kita dengarkan, demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita,
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki pengenalan yang sungguh-sungguh akan siapa Allah kita itu. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki pengenalan akan siapa Allah kita itu dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar mengenal Yesus, hidupnya harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus, hidupnya akan membawa perubahan yang baik dan selalu memancarkan karakter Kristus secara nyata. Inilah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang benar-benar mengenal bagaimana Yesus dalam kehidupannya. Dia akan membawa perubahan selalu yang baik dalam kehidupannya dan memancarkan karakter Kristus secara nyata. Setiap orang percaya harus menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Sekalipun kita berada di tengah dunia yang sedang rusak, sekalipun kita berada di tengah dunia yang sedang dilanda kerusakan pada saat ini, tetapi hidup kita, iman kita harus sehat. Bagaimana kita benar-benar mengenal Yesus, memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah cara untuk bisa menjadi saksi Kristus yang benar. Hal inilah membawa kita bagaimana memahami di dalam kehidupan kita ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang telah dipilih oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, harus hidup di dalam terang dan menjauh dari perbuatan-perbuatan yang gelap, karena terang membawa kita kepada kehidupan. Panodangi membawa kita Tuhan nguluat do. Terang itu membawa kita kepada kehidupan, sedangkan kegelapan membawa kita ke dalam maut. Jangan sampai kita sudah menyandang umat Tuhan, anak-anak Tuhan, punya cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita berada di dalam kehidupan yang seperti itu. Status kita, KTP kita sebagai Kristen, pengikut Kristus, tetapi masih cara hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila perbuatan dan tingkah laku kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia, mustahil kita dapat menjadi saksi Kristus yang benar. Panggilan orang percaya, panggilan orang Kristen di tengah dunia ini menjadi terang di dalam hidupnya. Artinya panggilan kita sebagai orang Kristen harus bisa menjadi bermanfaat, harus bisa menjadi berguna, harus bisa menjadi berfungsi bagi orang lain dan bagi juga dunia ini. Ketika hidup di dalam Tuhan, ketika Kristus mengendalikan kehidupan kita, maka kita pasti bisa menjadi terang dunia ini. Dan itulah mau dinyatakan dalam suara kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pada saat ini. Pada zaman penulisan surat 1 Yohanes ini ada ajaran yang tidak sesuai dengan yang mengatakan bahwa
kita tidak dapat memiliki persekutuan dengan Allah walaupun kita masih hidup di dalam kegelapan. Ini ajaran-ajaran yang sesat, dekotisme, bahwa Yesus itu tidak benar anak Allah. Dan ada juga yang menyatakan aliran gnostik, aliran pengetahuan. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah hanya khayalan saja, hanya bayang-bayang saja. Maka menanggapi ajaran sesat tersebut, Yohanes menegaskan bahwa tidak seorang pun bisa mengklaim dirinya seorang Kristen jika masih hidup di dalam kejahatan dan perbuatan amoral. Kita tidak dapat mengasihi Allah pada saat yang sama juga hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa mengatakan dapat mengasihi Allah, namun pada saat yang sama juga kita masih hidup di dalam keberdosaan. Jika demikian, jika itu yang terjadi masih dalam kehidupan kita ini, kita adalah orang-orang yang munafik. Kita harus memilih dan menentukan sikap hidup bagaimana mengasihi Allah. Tidak boleh hidup di dalam dosa. Maka hal yang mendasar yang harus kita lakukan untuk dapat hidup dalam terang dengan persekutuan dengan Allah, bagaimana mengaku bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Melalui surat 1 Yohanes ini, bagaimana Yohanes menyebutkan bahwa orang beriman harus mengetahui akan perbedaan diri gelap dan terang. Bagaimana Yohanes menjelaskan ini? Setiap orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Kristus haruslah hidup di dalam terang. Halak na mangulu di bagasan hata ni debata. Iku membuan panodang doi. Di tonga-tonga ni nguluna. Dia harus menjadi terang dalam kehidupannya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Rasul Yohanes memberikan atau menyatakan sebuah kesaksian. Dia mempersaksikan tentang Kristus di dalam kehidupannya. Apa yang dia saksikan itu menjadi sebuah realita. Itu menjadi sebuah fakta. Karena kesaksian itu berawal dari sebuah pengalaman yang benar-benar dia alami. Jadi Yohanes ini memberitakan, menyaksikan bagaimana dia mengalami hidup di dalam Kristus Yesus. Bagaimana dia melihat akan pengorbanan Yesus, akan kasih Yesus. Sehingga dia menjadi hidup, menjadi saksi dalam kehidupannya. Rasul Yohanes tidak memberikan kesaksian akan apa yang orang katakan tentang Yesus, tidak. Tetapi dia nyatakan melalui pengalaman yang benar-benar dia alami dalam kehidupannya. Dan itulah yang dia berikan kesaksian di dalam kehidupannya. Contoh, Rasul Yohanes menjadi saksi mata ketika Kristus dimuliakan di atas gunung. Boleh kita lihat di Matius 17 ayat 1 hingga yang ke-13. Dan juga pada saat itu Kristus bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Ia menyaksikan semua kejadian itu. Maka di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat Yohanes menjelaskan akan pemberitaan yang ia saksikan bahwa Allah adalah terang. Inilah kesaksian dia, bahwa Allah itu adalah terang. Karena Allah adalah terang, maka di dalam dia tidak akan pernah ada kegelapan. Karena Allah itu adalah terang, maka di dalam dia tidak akan ada pernah kegelapan. Terang itu tidak mungkin bisa bersatu dengan kegelapan. Dan kegelapan tidak mungkin ada di dalam terang.
maka terang Allah itu akan menerangi jalan kehidupan manusia untuk tidak hidup di dalam kegelapan. Maka di dalam terang Allah lah manusia mendapatkan kehidupan. Setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia harus hidup di dalam terang. Kehidupannya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Kehidupannya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jika ada menyatakan dirinya hidupnya bersekutu dengan Tuhan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, maka ia adalah pendusta. Boleh kita lihat di ayat yang keempat. Jika dia menyatakan dirinya hidup dalam persekutuan dengan Yesus, di dalam persekutuan dengan Allah, tetapi masih hidup di dalam kegelapan, masih melakukan keperdosaan, maka itu adalah orang-orang yang pendusta. Setiap orang percaya harus hidup menjadi terang dan selalu bersinar di dalam kebenaran. Amin. Odo anak-anak ini dibata. Inilah anak-anak Tuhan. Dang mangolube di bagasan haholomon. Maka di ayat yang kelima hingga ayat ke-10. Dan inilah berita yang kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang di dalam Dia, sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes mau mengatakan, hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Allah, maka orang itu akan mendapatkan terang. Ikum mangulu di bagasat debatado hita, asabu itu mabai gabe hatirun di tengah-tengah di nguluton. Kristus datang ke dunia ini menerangi setiap kehidupan orang yang percaya itu. Kristus datang ke dunia ini menerangi setiap kehidupan orang, menerangi dunia ini, menerangi keberdosaan kita. Maka orang yang menerima terang itu, kita diajarkan supaya kita tidak hidup lagi dalam kemunafikan, supaya kita tidak hidup lagi ke dalam keberdosaan. Bagaimana kita mengakui keberdosaan kita ini? Terang itu membuat orang jujur di dalam kehidupannya. Terang itu membuat orang benar-benar terbuka dalam kehidupannya. Terang itu membuat orang-orang akan sadar dalam segala kehidupannya yang tidak benar. Maka ketika kita sudah menyatakan, mengakui akan pengampunan dalam kehidupan kita ini, maka ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dari segala kejahatan. Ini yang paling utama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, supaya kita menjadi terang di dalam kehidupan, supaya kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain, maka harus ada pengakuan akan segala kejahatan yang kita lakukan, sehingga pengampunan Allah berikan kepada kita. Pengampunan itu Allah berikan dalam kehidupan kita jika kita benar-benar mengakui keberdosaan kita, kejahatan kita. Banyak orang sekarang ini mengakui kesalahannya, mengakui keberdosaannya sangat sulit. Mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada orang lain, macemaol. Ini salah satu sifat ciri manusia. Tapi melihat kesalahan orang lain, kita sangat mudah, kita sangat gampang. Maka firman Tuhan ini mengajak kita,
Kalau kita mau menjadi terang, kalau kita mau menjadi bermanfaat bagi orang lain, kalau kita mau sesuai dengan hidup dengan kehendak Allah, kalau kita mau menjadi teladan, maka pertama sekali yang harus kita lakukan di dalam kita adalah menerima terang itu. Dengan menerima terang Kristus, maka akan ada kehidupan. Ketika kita menerima terang itu, kita akan mengakui keberdosaan kita. Maka ketika kita mengakui diri kita orang yang berdosa, pengampunan terjadi. Dan kalau kita terima pengampunan dari Kristus, maka barulah kita bisa hidup menjadi terang di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering sekali dalam kehidupan kita, dia sudah jelas bersalah, dia sudah banyak melakukan pelanggaran, tetapi dia masih terus membenarkan dirinya. Dia sudah tahu bersalah, dia sudah banyak melakukan pelanggaran, dia sudah melakukan dosa, tetapi dia masih berusaha membenarkan diri. Tidak mau mengakui kesalahannya. Maka orang-orang yang demikian tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Maka pasal 2 ayat yang pertama hingga yang kedua, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Inilah yang harus kita pahami, bahwa sekalipun kita berdosa, Kristus telah mengampuni kita. Maka orang-orang yang sudah diampuni oleh Kristus, orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, maka ia menjadi terang di dalam kehidupannya. Orang-orang tersebut menjadi saksi di dalam kehidupan ini. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Dia, maka kualitas kehidupannya berintegritas. Setiap orang yang hidup dalam terang dunia, setiap orang yang hidup dalam firman Tuhan, maka ia akan setia dan tunduk kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus adalah hidup yang ada di dalam terang. Hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus ini adalah hidup yang di dalam terang. Di dalam Dia ada hidup, dan di dalam hidup adalah terang manusia. Tidak ada orang yang hidup di dalam firman kalau dia tidak hidup di dalam terang yang sesungguhnya. Dan ngalong ngulu ni halak nama ngulu di bagasan hata ni rebata, di dalam firman anggo sumangulu di bagasan debata ibana. Maka hidup yang sesungguhnya bahwa kita harus hidup di dalam terang. Kalau kita sudah benar-benar hidup dalam terang, maka hati-hati jangan menjadi orang yang hanya menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Maka tunjukkan kualitas hidupmu kalau kita benar-benar hidup di dalam terang itu. Tapi bagaimana kita melihat pada saat ini? Ulumon nama jolma mangulu di bagasan haholomon. Contoh, kalau ada rumah makan yang agak remang-remang, lalu jolma latusi, tanikmati duit, utabu rumangan disan, agak-agak remang-remang tabu suasana. Ini manusia, tanikmati duit. Bagaimana kehidupan kita ini amanginang menjadi terang dalam kehidupan kita ini. Tunjukkan kualitas kehidupanmu.
Kalau kita benar-benar hidup di dalam terang itu. Dan yang kedua, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya hidup harus di dalam terang. Kita harus mengakui di dalam keberdosaan kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka melalui pengenalan dan hubungan yang baik dengan Allah, maka setiap pribadi kita akan diterangi oleh Allah. Molo denggando hubungat taturibata. Bagaimana mungkin kita menjadi terang? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi bercahaya jika kita belum hidup di dalam terang itu sendiri? Maka dari itu, dalam kehidupan kita ini, hiduplah di dalam terang dengan tidak lagi melakukan keberdosaan. Untuk menjadi terang, jadilah bersatu dengan Kristus. Jadikan hidupmu benar-benar orang Kristen. Jadikan hidupmu penuh sungguh-sungguh dalam hidup dalam kasih. Jadikan hidupmu penuh dengan kejujuran. Jadikan hidupmu penuh dengan kebenaran. Jauh dari segala keberdosaan. Dan ingatlah, ciri orang yang hidup di dalam terang adalah mau melakukan kehendak Tuhan. Dan orang itu akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sungguh indah kebenaran firman-Mu yang membaharui hidup kami, yang meneguhkan iman kami, yang memulihkan kehidupan kami pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam terang yang daripada-Mu. Sebab Engkau telah terlebih dahulu hidup di dalam terang dan tidak ada kegelapan. Maka firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami sungguh-sungguh benar-benar mengenal Engkau. Bagaimana kami benar-benar menyaksikan dalam kehidupan kami, Engkau telah bangkit. Kristus yang hidup dalam kehidupan kami ini membawa terang bagi dunia ini. Maka itulah yang kami saksikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan, kami sebagai umat Allah harus benar-benar hidup di dalam terang yang daripada-Mu. Maka kami akan menunjukkan kualitas kehidupan kami. Kami tidak lagi di dalam hidup keberdosaan. Kami tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Tetapi kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Di setiap langkah kami penuh dengan kejujuran, penuh dengan kasih yang daripada-Mu. Maka lewat tindakan kami, perbuatan kami, ucapan kami, boleh kami tunjukkan kualitas kehidupan kami, orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dan hidup di dalam terang yang daripada-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami memohon kepada-Mu, kuatkan kami
untuk hidup di dalam kasih yang daripadamu. Kuatkan kami Tuhan untuk hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami juga Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami tidak hanya pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, yang berkumpul pada saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Berkati juga ya Tuhan pekerjaan tangan mereka, supaya mereka semakin bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan melalui pekerjaan mereka, boleh menjadi berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ajari kami Tuhan, untuk hidup selalu dalam terang yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak Tuhan, dari yang terkecil hingga yang kedewasa. Anak-anak-Mu, anak-anak gereja ini, Tuhan kiranya menyertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini Tuhan, Tuhanlah kiranya memberikan kesembuhan, kesehatan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Jika mereka dalam pergumulan, baik di dalam ekonomi keluarga mereka, penderitaan yang mereka alami, persoalan dalam kehidupan mereka, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka boleh memenangkan melalui iman yang daripadamu. Teguhkan seluruh umat-Mu ya Tuhan, dan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, Tuhanlah yang menghibur orang-orang yang mengalami duka cita pada saat ini, keluarga Tampu Bolon. Tuhanlah yang menghiburkannya, Tuhanlah yang menguatkannya, yang telah Engkau panggil hamba-Mu Sintu HR Tampu Bolon. Kuatkan keluarga yang tinggalkan Tuhan, dan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, aktivitas kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan yang kedua. Masuk pada roh terang,
terang dan damai selalu dalam dirimu. Imanmu tetap berseri agar semakin teguh. Dengan Yesus kau berkuat semua rencanamu. Yakin Yesus akan memberikan hidup baru bagimu. Tinggalkanlah kegelapan, masuklah dalam terang. Pelitamu kau nyalakan di dunia yang gelap. Mohon pengampunan dosa pada Kristus Tuhan kita. Nanti engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Hilangkanlah keraguan, beratkanlah hatimu. Jauh darimu kegelapan, isinari Tuhanmu. Bukalah pintu hatimu, terimalah Yesus Tuhanmu. Serahkanlah seluruh hidupmu, kasih-Nya besertamu. Hati yang terang dan damai selalu dalam dirimu. Imanmu tetap berseri agar semakin teguh. Dengan Yesus kau lakukan semuanya rencanamu. Yakin Yesus akan memberikan hidup baru bagimu. Tinggalkanlah kegelapan, masuklah dalam terang. Pelitamu kau nyalakan di dunia yang gelap. Mohon pengampunan dosa pada Kristus Tuhan kita. Nanti engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu pada jiwaku semu nyawa juga hidup. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin.